1C akan memberikan video konseling dari apoteker kepada pasien terkait pil KB. Untuk kasus yang kami dapatkan adalah Ibu TR datang ke apotek untuk menebus resep sebagai berikut. Ambillah Claira sebanyak 1 box, kemudian ditandai 1 kali sehari 1 tablet, dan diberikan kepada Ibu TR yang berusia 28 tahun. Sebelum kami lanjut ke video konselingnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait pil KB yang digunakan. Claira merupakan kontrasepsi pil kombinasi terafasik yang mengandung hormon estrogen atau progestin dengan 4 dosis berbeda. Jadi dalam satu stripnya itu mengandung 28 pil. 2 pil pertama mengandung 3 mg estradiol valderat, kemudian 5 pil mengandung 2 mg estradiol valderat atau 2 mg Diomedes, 17 pil mengandung 2 mg estradiol valderat atau 3 mg Diomedes, 2 pil mengandung 1 mg estradiol valderat dan 2 pil tanpa hormon. Lalu bagaimanakah konseling yang dapat diberikan dari apoteker kepada pasien terkait penggunaan pil ini? Yuk kita simak videonya. Selamat sore, selamat datang di apotek Dayana. Bisa saya bantu? Saya mau menebuskan. Boleh saya lihat resepnya? Apakah ini resepnya untuk ibu sendiri? Saya izin konsultasi ke apoteker kami dulu ya. Oke, ibu untuk pil KB ini atau apakah apakah ibu Ya boleh, kami berkenan. baik untuk konsulnya dan sebenarnya. Terima kasih Kak. Selamat sore Bapak dan Ibu, silakan duduk terlebih dahulu nih. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Prana Yoga selaku apoteker penanggung jawab apotek di sini. Sebelumnya saya sudah menerima resep yang Ibu berikan. Di sini saya izin untuk mengkonfirmasi terkait dengan resep tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Sebelumnya izin memastikan Ibu apakah saya benar berbicara dengan Ibu TR yang berusia 28 tahun gitu? Ya benar, saya sendiri. Baik, terima kasih. Di sini saya izin memberikan informasi terkait dengan pil KB yang telah diresepkan gitu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menerima konseling saya selama 10 menit ke depan gitu? Baik, kami bersedia. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya izin untuk menanyakan beberapa hal. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk membantu menjawab? Mungkin untuk yang pertama di sini saya izin menanyakan untuk berat badan dan tinggi badan dari Ibu itu berapa nih? Berat badan saya itu 60 kilo dan tinggi badan saya 155 cm. Baik. Baik Ibu, untuk alamat Ibu di mana nih? Di Jalan Guabang, Cikarang. Baik, sebelumnya Ibu apakah memiliki riwayat merokok atau riwayat alergi obat-obatan lainnya nih? Untuk riwayat merokok saya tidak dan suami saya juga tidak merokok. Kalau untuk riwayat alergi obat juga tidak. Baik Bu, apakah saat ini itu Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak riwayat. Baik, di sini apakah boleh saya tahu nih riwayat penyakit Ibu dan obat-obatan apa yang sedang Ibu konsumsi saat ini? Untuk riwayat penyakit paling cuma demam atau pilek, pusing gitu. Kalau penyakit yang serius itu asam marah tidak pernah. Terus kalau riwayat penggunaan obat udah lama saya nggak minum obat-obatan. Baik, kalau untuk pil KB Claira ini apakah Ibu pernah mengonsumsi sebelumnya nih? Kalau obat ini baru pertama kali saya diresepkan oleh dokter. Baik, mungkin apakah saya boleh tahu alasan dokter itu merekomendasikan pil KB Claira ini? Apakah ada keluhan khusus dari Ibu sendiri? Oke, baik. Jadi tadi pagi kan kami sempat ke dokter kandungan. Kami merasa kalau belum siap untuk punya anak lagi dan kami ingin menjaga jarak usia anak kami. Lalu kita minta solusi ke dokter dan diberikan resep obat tersebut. Baik Bapak dan Ibu, karena Ibu TR sendiri juga tidak ada riwayat alergi, riwayat penyakit dan tidak sedang mengonsumsi obat lainnya, serta dosis yang diberikan oleh dokter juga sudah tepat. Ini nih Bu, obat Claira untuk harganya sendiri itu 350.000. Oh iya Pak. Baik Bapak dan Ibu, izin untuk menjelaskan terkait dengan obat KB Claira ini nih. Jadi obat ini itu digunakan untuk mencegah kehamilan, yang dimana satu stripnya itu berisikan 26 tablet aktif berwarna dan 2 tablet tidak berwarna. Jadi untuk aturan pemakaiannya itu Ibu tinggal minum 1 hari 1 tablet nih. Jadi diminum itu setiap hari. Sebaiknya diminum pada waktu yang sama. Misalnya nih Ibu minum di jam 10 pagi. Jadi
seterusnya itu ibu minum di jam 10 pagi. Jadi karena ibu baru pertama kali mengonsumsi obat KB ini, saya anjurkan untuk memulai mengonsumsi obat KB ini pada hari pertama menstruasi. Nah, nanti urutan minumnya itu di sini kan sudah ada tertera pada tanda panah di sini. Jadi ibu tinggal ikuti tanda panah yang sudah ada di kemasan ini, nih. Jadi minumnya itu dari pil aktif yang berwarna kuning hingga pil tidak aktif yang berwarna putih. Jadi obat ini itu harus dikonsumsi setiap hari selama 28 hari berturut-turut. Nanti selama minggu kedua setelah meminum pil tidak aktif, ibu akan mengalami menstruasi. Nah, pada tahap ini dimulai kembali strip pil KB yang baru pada hari yang sama dengan minggu sebelumnya ya ibu. Jadi mungkin dari ibu atau bapak ada yang mau ditanyakan seputaran dengan obat kelahiran ini? Oke, untuk nanti kan istri saya minum obat ini itu diminum setelah atau sebelum makan? Untuk obat ini itu bisa diminum sebelum atau sesudah makan ya Pak. Jadi senyamannya ibu saja. Ingat itu ya. Oh, kalau misal istri saya nanti dalam 1 hari lupa minum salah satu obatnya, nanti kira-kira gimana ya Pak? Oke, kalau semisal ibunya itu lupa untuk meminum obat pil yang tidak aktif itu tidak apa-apa Bu, jadi tidak perlu diminum lagi. Tapi usahakan jangan lupa ya Bu, kalau sudah terlanjur itu sebaiknya ibu buang saja pil yang berwarna putih yang terlewat itu. Jadi pastikan juga bahwa jumlah hari penggunaan dari obat ini tidak bertambah ya Bu, karena hal itu dapat meningkatkan risiko kehamilan dari ibu. Nanti lanjutkan saja pil berikutnya pada waktu biasanya ya Bu. Tapi kalau ibu lupa minum pil aktifnya yang berwarna kuning ini, ibu harus minum obat sesegera mungkin begitu teringat. Dan juga jangan minum lebih dari 1 pil dalam waktu yang dekat ya Bu, untuk mengganti pil yang terlupa tadi. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 12 jam, itu gunakan saja metode kontrasepsi tambahan seperti kondomnya. Kalau efek sampingnya nanti bagaimana ya Pak? Oke ibu, untuk efek sampingnya itu kalau ibu konsumsi obat kelahiran ini, mungkin itu terjadi sakit kepala, kemudian ada sakit perut, mual, muncul jerawat, kemudian tidak ada haid, rasa nyeri pada payudara ibu, kemudian ada nyeri haid, menstruasi ibu itu menjadi tidak teratur, dan mungkin terjadi peningkatan berat badan pada ibu. Jadi kalau muncul efek-efek seperti itu, ibu tidak perlu khawatir ya, karena efek itu tuh wajar terjadi. Tapi kalau ada efek lainnya, itu segera mungkin ke rumah sakit terdekat ibu untuk berkonsultasi terhadap dokter yang menjaga di sana. Baik Pak, kalau penyimpanan obatnya itu lebih baik di mana ya? Apa boleh di dalam kulkas? Baik ibu, untuk penyimpanan obat ini itu dianjurkan untuk tidak menyimpan obat di kulkas nih Bu. Takutnya nanti obatnya itu berjamur. Sebaiknya obat ini disimpan di kotak obat dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan juga itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga hewan peliharaan ya Bu. Oleh karena itu obat ini juga bisa ibu letakkan di tempat yang mudah terlihat agar ibu itu tidak lupa untuk minum obat ini, seperti di meja makan dan juga di meja-meja lainnya. Dari ibu dan bapak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya udah cukup. Itu saya juga sih. Baik, mungkin ibu atau bapak boleh mengulang informasi yang sudah saya sampaikan tadi untuk memastikan ibu dan bapak itu sudah memahami informasi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi obat ini tuh harus diminum setiap hari selama 28 hari secara berturut-turut. Nanti minumnya 1 pil per hari. Nah, urutan minumnya nanti bisa dilihat dari panah yang tadi yang udah ditunjukin. Terus kalau misalnya saya lupa minum pil tidak aktif yang berwarna putih itu tidak apa kalau tidak dikonsumsi. Harus nanti pilnya boleh dibuang terus biar waktunya nggak bertambah. Kalau misalnya pil aktifnya saya lupa untuk minum, itu harus segera saya minum setelah saya ingat. Kalau udah lebih dari 12 jam itu harus menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom. Kalau efek samping dari pil KB yang tadi sudah disebutkan itu ada sakit kepala, mual, haidnya tidak teratur, terus ada rasa tidak nyaman pada payudara, terus berat badannya dapat bertambah. Nah, saya perlu ke rumah sakit kalau efek-efek yang tadi disebutin itu muncul di luar dari efek samping yang udah disebutin tadi. Nah, nanti untuk penyimpanannya itu bisa di tempat yang mudah terlihat, jadi saya bisa ingat selalu untuk minum obatnya. Terus di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan tidak boleh disimpan di kulkas tadi.
Sekian. Baik, sudah benar ya Ibu, karena tadi disebutkan efek sampingnya itu dapat menambah berat badan Ibu. Ibu bisa selingi dengan diet dan juga berolahraga secara teratur ya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa hubungi saya di nomor ini. Dan di sini juga sudah terdapat beberapa kontak dokter yang bisa Ibu hubungi. Jadi ini untuk obatnya, untuk waktu kedaluarsa itu bulan Desember tahun 2025. Jadi apabila sudah melewati waktu kedaluarsa itu, Ibu tidak perlu lagi mengonsumsi obat ini ya. Jadi obat ini itu akan saya serahkan ke tenaga teknis kefarmasian. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk membeli obat ini. Jadi ini ada dokumentasi konseling. Jadi Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu di di sini. Baik, terima kasih sudah bantu juga apotek kami. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih ya Pak. Halo Kak, saya mau ngambil obat yang sudah diresepkan tadi. Oh iya Kak. Jadi ini untuk PKB-nya diminum 1 kali sehari 1 tablet. Untuk minumnya udah untuk harganya 350.000. Oke, sebentar ya Kak. Ini ya Kak uangnya Kak. Terima kasih. Baik, ini Pak untuk PKB-nya. Terima kasih sudah berbelanja, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Kak. Sekian video dari kelompok kami terkait konseling dan pelayanan resep obat khususnya pil KB Claira. Konseling merupakan salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien untuk mencapai hasil yang pasti dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dilakukannya konseling adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, serta untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Informasi yang diberikan kepada pasien meliputi nama obat, jumlah obat, indikasi, dosis, cara penggunaan, lama penggunaan, waktu kadaluarsa, efek samping, serta pola diet atau olahraga bila diperlukan. Selain itu, apoteker bertanggung jawab dalam memastikan bahwa obat tersebut tepat dan aman digunakan oleh pasien dengan memeriksa dosis, indikasi, cara penggunaan, frekuensi, serta interaksi obat. Pada akhir konseling, apoteker perlu melakukan verifikasi ulang untuk memastikan pemahaman pasien dengan memintanya untuk menjelaskan kembali informasi yang telah disampaikan, serta mendokumentasikan konseling dan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien telah memahami informasi yang telah diberikan pada konseling tersebut. Informasi tambahan terkait kontrasepsi pil kombinasi seperti Claira adalah sebaiknya tidak digunakan oleh wanita dengan kondisi yang tidak menyusui atau kurang dari 3 minggu setelah melahirkan, berusia 35 tahun atau lebih, dan merokok, memiliki tekanan darah tinggi, mengidap penyakit kantung empedu, diabetes selama lebih dari 20 tahun, atau kanker payudara lebih dari 5 tahun yang lalu dan belum kambuh, serta sedang dalam terapi obat seperti carbamazepine, phenytoin, rifampicin, barbiturat, atau lamotrigine. Sehingga sangat diperlukan untuk menanyakan riwayat penyakit, obat yang sedang digunakan, dan umur pasien untuk memastikan tidak ada efek yang merugikan bagi pasien. Selain pil KB kombinasi, terdapat juga pil KB khusus progestin yang dianjurkan bagi ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Pil KB merupakan pilihan yang baik bagi pasien yang ingin menunda kehamilan atau menjarakkan kehamilan, serta untuk wanita yang berusia 20-35 tahun, karena ketika pasien menginginkan kehamilan, cukup menunda penggunaan pil KB dan masa subur akan kembali dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Pil KB memiliki tingkat keefektifan mencapai 99% jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dengan demikian, sangat diperlukan konseling agar penggunaan obat dalam kasus ini, kontrasepsi pil KB, berjalan secara efektif bagi pasien. Sekian, terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat.